Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naurah Mutifadia dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat dari calon karyawan kepada calon atasan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah berupa permintaan agar dirinya diberi pekerjaan oleh calon atasan tersebut. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan yang sedang dicari atau yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar pekerja. Yang kedua, sebagai bahan pemberitahuan bagi perusahaan menerima pelamar yang terdapat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, tanda tertulis tujuan permohonan pekerjaan sifatnya resmi. Yang keempat, sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah sebagai salah satu bentuk pedoman kerja jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan pembentuknya yang termasuk ke dalam jenis surat lamaran kerja. Lalu ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan riwayat hidup atau curriculum vitae. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan memuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya. Surat lamaran ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari surat lamaran. Selanjutnya ada unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tesis atau pernyataan umum, merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat pernyataan umum. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Biasanya berupa salam pembuka, dan biodata. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi termasuk dalam unsur surat lamaran kerja yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan mendukung kompetensi pelamar. Yang ketiga, penegasan fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup. Biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan setidaknya mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik tapi tidak lebay. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar tepat pada sasaran. Selanjutnya ada struktur surat lamaran pekerjaan. 1. Tanggal dan pembuatan surat ditempatkan sebelah pojok kanan surat dan tidak diikuti titik. Yang kedua, lampiran dan hal penulisan kata lampiran dan hal tidak perlu disingkat, sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat. Surat hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran kerja meliputi penulisan alamat, disarankan tidak lebih dari 3 baris. Sebisa mungkin, jabatan tidak ditulis menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu.
Lalu ada tulisan jalan di alamat tidak boleh disingkat masing-masing akhir barisnya tidak menggunakan titik. Yang keempat, alinea pembuka. Alinea pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya di bagian ini pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang kelima, isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas, maksud, dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. Yang keenam, menyatakan lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan. Biasanya disertakan lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi. Setiap rincian bisa ditulis dengan tanda baca, titik, koma, dan di akhir menggunakan baca titik. Yang ketujuh, penutup. Isi penutup surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima kerja. Sekian penjelasan dari saya tentang materi surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.